Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi dewasa akhir. Di sini juga ada pengertian dewasa akhir. Memasuki lanjut usia merupakan akhir dalam rentang kehidupan manusia. Kisaran usia yang ada pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. 65 dianggap sebagai batas awal periode usia lanjut pada orang yang memiliki kondisi hidup yang baik. Di sini juga ada perkembangan dewasa akhir. Di perkembangan dewasa akhir ini, menurut Horlock 2002, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun. Dan usia lanjut ini dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir ini disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya dalam pandangan psikologi, masa tua atau masa lansia, memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua, dalam istilah lain disebut senescence. Proses perubahan ini dialami dengan perubahan fisik dan juga psikis seseorang. Ada juga di masa perkembangan ini batasan usia dewasa awal sekitar 18 sampai 40 tahun dan dewasa pertengahan 41 sampai 60 tahun dan yang terakhir dewasa akhir ada di atas 60 tahun. Perkembangan psikis dewasa akhir. Menurut David Weizsäcker dalam Demista 2008, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menentukan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara lurus-menerus mengalami penurunan. Hal ini berlaku pada seorang lansia. Ada juga di perkembangan psikis dewasa akhir problematika kehidupan. Problematika kehidupan apapun bentuknya akan terlihat dari ekspresi emosi seseorang saat menghadapinya, termasuk juga emosi lansia, emosi positif atau negatifnya. Apakah seseorang lansia mampu menikmati hidupnya ataukah menderita dalam hidup akan tampak dari ekspresi emosi positif atau negatifnya. Yang kedua ada frekuensi, menunjuk pada seberapa sering emosi tersebut muncul. Durasi menunjukkan seberapa lama emosi tersebut terjadi, sedangkan identitas seberapa kuat emosi tersebut dialami oleh seseorang. Yang ketiga, ada dominan. Dominan di sini, dominan emosi positif ataukah negatif. Semakin dominan emosi negatif muncul, menunjukkan semakin menderitanya kita dalam hidup. Sebaliknya, semakin dominan emosi positif atau kebahagiaan, kita akan merasakan nikmatnya hidup ini.